Kami setia mewarta setiap derap langkah, nafas dan karya. Kami ada menyerta, mengiringi selaksa segala jengah resah, gempitan nala. Melabuhkan tindak utama, Kinaria dipa suluh bagi sesama. Sematkan tanda juang tu bangsa, menorehkan sejarah mulia. Desa merdeka, wahana kita semua, mengabdi saling berbagi untuk Indonesia jaya. Desa merdeka, wahana kita semua, mengabdi saling berbagi untuk Indonesia jaya. Indonesia jaya. Mengabdi berbagi untuk Indonesia. Wahana kita semua, mengabdi saling berbagi untuk Indonesia.
Desa Merdeka, saatnya bicara Daulat Desa. Salam Desa Merdeka, saatnya bicara Daulat Desa. Malam hari ini kita akan mengangkat satu topik, yaitu tentang ada apa dengan Indonesia kita. Karena beberapa waktu yang lalu ada tentang bagaimana ada seorang pemuda yang membuang sesajen, kemudian dilaporkan oleh salah satu kelompok masyarakat, kemudian Anda juga diputar ulang satu statement dari salah satu tokoh lah ya, salah satu tokoh tentang Khalid Basalaman tentang pernyataan wayang itu haram, walaupun memang secara utuhnya itu ada yang mempertanyakan tentang wayang, tentang bagaimana diharamkan bentuk-bentuk manusia dan seterusnya. Nah, kemudian sampai pada satu statement kalau kemudian dalang itu tidak lagi memainkan wayangnya bagaimana kan gitu. Nah, kita sudah coba mengundang Mas Bambang Barataji yang kemarin sempat melakukan pelaporan kalau nggak salah tentang wayang, karena beliau aktif di dunia perdalangan. Kita akan coba hubungi apakah sudah bisa tergabung. Sudah ada di studio Zoom kita, tapi sepertinya koneksi audionya masih ini. Kita coba undang dulu Mas Haji, Mas Bambang Barataji. Halo, apakah bisa mendengar saya? Halo, sepertinya ada masalah dengan koneksi. Kita juga coba lihat Mas Mansur apakah sudah bergabung, karena tadi kita juga mencoba menghubungi lewat WA tadi siang, sudah saya ingatkan, dan insya Allah akan bergabung. Oke, sebelum pada bisa bergabung ini Mas Barataji dan juga Mas Mansur, ada Mas Heru di sana, ini tetangganya di Banyumas, mungkin bisa bisa memberikan informasi ini. Mas Heru, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah sehat. Oke. Ini Mas Aji juga coba kita kontak lagi ya. Mas Aji, halo? Ya, halo. Tapi kok gambarnya hilang nih, Mas Koco, gambarnya hilang. Suaranya ada, tapi gambarnya hilang. Oke. Kita ya mungkin yang penting ada suaranya lah, gambarnya nanti. Ada, suaranya ada. Oke. Mas, sebelum ke Mas Heru, saya mungkin lanjut ke Mas Haji dulu, karena yang punya ontran ini Mas Haji ini. Kalau Mas Heru karena tetangga mungkin kan tahu juga bodoh-bodoh Banyumas. Mas Haji, gimana itu ceritanya? Kemudian berproses atau kemudian itu menjadi, karena kayaknya kalau sempat saya baca juga bahwa itu tidak berlanjut, tapi ceritanya kayak apa? Boleh silakan Mas Haji. Baik, Mas Koco dan saudara-saudara semua di seluruh tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sugeng Dalu Rahayu. Jadi begini ceritanya. Hari seminggu yang lalu, hari Jumat malam itu, dalam perjalanan saya dari Jakarta ke Purwokerto, saya mendapatkan postingan seorang teman, statement dari seorang ustadz namanya Khalid Basalaman. Dan setelah
pertama agak panas, kemudian saya cari linknya, kemudian memang sempat mendengar ceramahnya. Nah, ini kenalan dulu, saudara-saudara saya, saudara-saudara seluruh tanah air, Mas Koco. Saya ini anak dalang, cucu dalang, mempunyai yayasan yang sedang bergiat untuk uri-uri kesenian Jawa, khususnya dalangan. Halo? Halo, apa bisa didengar? Bisa Halo? lanjut, Mas. Ya, oke. Lanjut. Oke. Jadi begitu mendengar statement itu, kan begini, kalau wayang dianggap bid'ah, terus kemudian bahkan haram di dalam agama Islam terutama, kami sudah biasa. Tapi begitu ada anak kalimat sebaiknya dimusnahkan, waduh ini sakitnya tuh di sini. Jadi ya kami sangat terluka, lalu kemudian nggak bisa tidur tuh sampai Purwokerto jam 3 pagi, sulit tidur. Nah, setelah tidur sempat ini Sabtu siang saya mencoba telepon karena saya juga Korwil atau koordinator wilayah Persatuan Pedalangan Indonesia di Banyumas. Jadi meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga. Nah, saya telepon teman-teman, termasuk saya telepon Pepadi Jawa Tengah. Ekspresinya macam-macam, marah terus ya dengan bahasa kasar segala macam gitu. Lalu saya memutuskan kalau cuma di medsos ini ngomong kasar kan biasa, tapi kan kemudian tidak menyelesaikan masalah. Nah, maka kemudian saya telepon teman-teman media, saya ajak minggu siang untuk sambil menyaksikan sanggar kami itu anak-anak, cucu-cucu saya mulai latihan karawitan, lalu kemudian saya menyampaikan pandangan saya. Pandangan ya itu kami merasa terpukul, terhina, kecewa gitu, dan saya memang kemudian menyatakan bahwa minta saudara Khalid Basalamah dalam 2x24 jam itu minta maaf di media mainstream, medsos, lalu dibuktikan dengan keseriusan permintaan maafnya, yaitu dengan cara menonton wayang Purwo sekali di Jawa Tengah, menonton wayang orang di Jakarta, dan mendatangi perajin wayang ataupun gamelan, instrumen wayang di Yogyakarta. Nah, jika tidak melakukan itu, maka kami akan tuntut secara hukum, akan kami laporkan kepada polisi. Ini hari Kamis, statement kami hari Minggu jam 14. Nah, berita kami kemudian ramai di media, lalu saya mendapatkan dukungan dari banyak pihak, teman-teman pelaku seni budaya, tidak hanya Jawa Tengah, tapi juga dari Jawa Timur, dari Jakarta, dari Bali, dan lain-lain. Nah, kami juga sempat merapatkan ini, Zoom meeting dengan Pepadi Jawa Tengah yang dihadiri oleh Ketua Pepadi Pusat. Itu Senin malam. Kemudian Senin malam itu juga saya mendengar atau mengikuti berita ada klarifikasi dari Khalid Basalamah. Klarifikasi ada juga penyampaian permintaan maaf, tetapi menurut kami itu hanya klarifikasi, dan permintaan maafnya secara umum, tidak minta maaf kepada para pelaku dan kami dari kalangan pedalangan. Sehingga kemudian hari Rabu kami rapat dengan tim hukum dan kami putuskan Senin besok tanggal 21 Februari kami akan ke Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan Khalid Basalamah
secara hukum. Karena istilah kami adalah dia ini kalau istilah dalam pewayangan ini sudah sedumuk batuk senyari bumi, ini sudah nantang perang. Jadi artinya kami perlu untuk menegaskan ini supaya ini dari sisi istilahnya kami ini merasa budaya kita ini, budaya Nusantara ini sudah dilecehkan. Jadi ini udah pelecehan budaya. Menyambung mungkin tambahan sedikit kalau ini didiamkan saja maka akan menjadi presiden yang buruk. Saya kira alkisahnya demikian awalnya, Mas Ojo. Oke, Mas. Kalau dianggap bid'ah, kalau dianggap hal-hal yang seperti itu, yang tadi disampaikan oleh Mas Haji itu sudah sering dan tidak terlalu ditanggapi. Tapi ketika kemudian ada bahasa pemusnahan mungkin ya, yang kemudian itu menyinggung perasaan teman-teman dari pedalangan, pewayangan, ini yang kemudian kemudian berusaha melakukan tindakan-tindakan lanjutan untuk diminta yang bersangkutan meminta maaf dan seterusnya. Nah, yang kemarin sudah terjadi itu menurut Mas Haji masih belum cukup, bahwa itu yang bersangkutan memberikan klarifikasi apa yang disampaikan, kemudian kalau tidak salah juga memang secara khusus menyampaikan permintaan maaf kepada para pihak itu enggak, tapi apakah belum cukup ketika kemudian ada statement klarifikasi itu, Mas Haji? Jadi kami memandang itu tidak cukup karena bahasanya itu bukan memohon maaf atas kesalahannya, tetapi klarifikasi dan menyatakan tidak bermaksud untuk untuk menyinggung perasaan. Sementara clear sekali bahwa keyakinan dia itu adalah memang menyinggung perasaan kami. Dan klarifikasi itu kan juga didengar oleh banyak teman-teman. Saya ceritakan saja, saya juga berkoordinasi dengan teman-teman yang tadi malam itu Mas Warseno Dalang Warseno Sleng tadi malam itu kumpul di tempatnya Gus Miftah, di pondok pesantren Gus Miftah di Kalasan, bahkan kemudian malah dibuatkan panggung, malah dalang sekalian di sana, jelas-jelas itu merujuk atau protes atau menggugat Khalid Basalamah. Bahkan juga tadi malam itu sahabat kita Ki Dalang Purbo Asmoro yang orangnya sangat halus, tadi malam di kediamannya juga menggelar wayangan khusus dan lakonnya itu merujuk pada itu. Bahkan secara demonstratif wayang yang digambarkan sebagai begawan siapa lupa itu yang dimaksudnya adalah Khalid Basalamah. Bahkan kemudian di wayang itu dibuat khusus, disobek kemudian dibakar. Itu orang halus tapi marahnya luar biasa. Artinya begini, saya bisa mengatakan suasana kebatinan kita ini, para pelaku budaya khususnya adalah di pewayangan ini sangat marah, sangat marah. Jadi saya kira apa yang nanti akan kami lakukan hari Senin itu bukan semata-mata kami, jadi mewakili kemarahan kami semua, dan ini supaya kemudian ditindak secara hukum. Jadi tidak ada lagi, karena ini jelas yang pertama menimbulkan keresahan, menimbulkan kemarahan. Nah, ini kebetulan saja belum lama teman-teman dari Dayak juga melakukan ekspresi itu. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Khalid Basalamah terhadap wayang itu jauh lebih keras, jauh lebih menyakitkan ketimbang apa yang disampaikan oleh Edi Mulyadi yang sebetulnya mungkin maksudnya adalah ngomong guyon
dan tidak secara khusus ditujukan untuk melecehkan. Kalau ini jelas, Khalid Basalamah jelas bahwa wayang kalau memang itu tidak sesuai, kalau memang ya harus dimusnahkan begitu, dan itu bahasa tubuhnya jelas sekali. Artinya saya ingin menyampaikan bahwa kalau di sini saya ingin memberikan perspektif saya. Sempat juga ada yang bertanya, Mas, bagaimana kalau misalnya dipertemukan dengan Khalid Basalamah untuk klarifikasi? Jawaban saya begini, saya tidak mau ingin berdebat karena nanti ranahnya berbeda. Kalau soal agama saya tidak mengerti, bukan levelnya. Tapi dalam konteks budaya wayang, kami adalah tidak hanya wayang adalah way of life. Wayang adalah hidup kami. Dan dalam konteks wayang, Khalid Basalamah negosiasi atau bahkan berdebat dengan Khalid Basalamah, ada istilahnya penulis Barat itu bahasa Inggrisnya ini bagus. Arguing with a fool only proof there are two. Jadi nggak ada gunanya untuk berdebat soal wayang dengan orang yang tidak memahami wayang, apalagi filosofi dan yang lebih dalam lagi. Yang elementer pun dia tidak tahu, sehingga melecehkan. Dan yang lebih menyakitkan kan ini kemudian ini bisa tidak hanya segregasi sosial, Halo, halo Mas Haji. Nah, seperti halo Mas Haji. Halo. Nggak keluar ya suaranya. Oke, kita coba. Mas Mansur apa sudah bergabung? Halo, Mas Mansur mungkin bisa resend atau ngisi chat kalau memang sudah bergabung, mungkin dengan nama apa, silakan. Oke, ini menarik tadi yang disampaikan Mas Haji tadi, tapi saya juga ingin membacakan satu berita yang kemarin polisi menyampaikan bahwa posisi pelaporan dari Sandi Tumiwa ini kemudian Mas Mansur, tulisannya ini salah ketik. Oke. Silakan open mic Mas Mansur Hidayat. Tolong studio dikasih ke host Mas Mansur Hidayat, ini salah tulisnya Manaur. Jadi saya bisa open mic Mas? Halo? Ya, halo, boleh. Masuk. Masuk, ya. Matur ini. Matur nuwun, Mas Dandi ya? Mas Koco, saya Koco. Oh, Mas Koco ya, baru tahu wajahnya. Nggih, matur nuwun Mas Koco. Terima kasih juga para hadirin yang ada di TV Desa. Nggih, maaf saya agak terlambat. Saya juga dari desa tadi di sekitar Senduro. Jadi mohon maaf, barangkali saya perkenalkan, nama saya Mansur Hidayat. Dalam hal ini saya sebagai koordinator Laskar Bhinneka. Laskar Bhinneka ini laskar Barisan Indonesia Menegakkan Keberagaman. Itu didirikan pada saat ada penendangan sesajen di Semeru, Kabupaten Lumajang. Yang mana menurut kita, hemat kita, penendangan sesajen itu merupakan penistaan budaya Nusantara. Tidak hanya penistaan orang Lumajang, itu sangat
ya Nun Sewu sangat lokalitas sekali gitu kan. Yang dikatakan ada misalnya Pak Bupati ini penghinaan orang Lumajang. Kalau saya tidak setuju karena sesajen tidak hanya di Lumajang, di Papua mungkin ada juga gitu kan, di Aceh juga ada gitu, di Jawa Barat juga banyak gitu kan, di Kalimantan apalagi. Jadi bagi saya bahwa penendangan sesajen itu jangan dikelompokkan hanya sebatas agama, tapi ini adalah budaya bangsa. Dan belum 2 bulan kita menghadapi penghinaan yang luar biasa terkait sesajen, kita menghadapi lagi penghinaan yang namanya budaya Nusantara kita yang adiluhung. Jadi kalau saya Nun Sewu bisa saya jelaskan, Mas Koco? Silakan. Bisa saya jelaskan, saya sebagai seorang sejarawan, kita juga peneliti sejarah dan juga advokasi sejarah dan cagar budaya. Dalam sejarah saya alhamdulillah saya sering nulis buku, dan juga di advokasi cagar budaya kita juga sering untuk pelestarian situs-situs candi-candi yang mana merupakan bagian daripada kebudayaan. Nah, terkait wayang itu menurut saya ini dalam runutan penelitian kita itu tidak hanya budaya yang masuk pada zaman Siwa Buddha, tapi jauh sebelumnya wayang itu merupakan tradisi yang ada asli Nusantara. Jadi ada perkiraan itu 1500 sebelum Masehi, tradisi wayang itu sudah ada. Artinya wayang itu bayang-bayang, pemujaan terhadap roh nenek moyang, pemujaan roh nenek moyang itu jangan diibaratkan kita kakek moyang kita dulu cuma memuja roh nenek moyang, tapi perlu diketahui bahwa roh nenek moyang itu adalah mediator untuk menuju ke jalan ketuhanan gitu. Karena paling atas kan adalah orang yang dilahirkan pertama atau orang yang ada di dunia, dan itu mungkin adalah makhluk Tuhan pertama gitu kan. Jadi saya tidak setuju juga yang namanya animisme, dinamisme, bahwa kakek moyang kita menyembah roh leluhur, itu salah itu. Tapi itu adalah media bagi kita, bagi kakek moyang kita dalam menghargai roh-roh nenek moyang, menghargai orang tua kita gitu kan, dengan nenek moyang dan leluhur untuk disampaikan kepada Sang Maha Esa tentunya. Seperti itu kira-kira. Nah, perlu diketahui bahwa catatan-catatan sejarah ada yang namanya nanti setelah pada zaman sebelum agama-agama dari luar masuk, kita sudah mengenal tradisi wayang gitu kan, meskipun dalam konteks wayangnya tidak semodern sekarang gitu kan, bisa jadi di dinding-dinding gua, bisa jadi di kulit-kulit binatang gitu kan. Dan ketika zaman Siwa Buddha masuk, itu juga kemudian Siwa Buddha ini berakulturasi. Nah, dia melakukan akulturasi dengan kebudayaan yang ada di tanah yang mereka tempati gitu. Sehingga Siwa Buddha kemudian dari nenek moyang sebagai perwujudan yang nyata, mereka kemudian menjadikan wayang itu dalam tradisi nantinya dewa-dewa, ada dewa-dewa Siwa kan seperti itu. Jadilah yang namanya nanti dilengkapi dengan kakawin, Ramayana, Mahabharata dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi di zaman Siwa Buddha. Nah, perbedaannya menurut saya, menurut hemat sekilas saya, bahwa pada zaman prasejarah atau orang belum mengenal agama-agama besar, itu bahwa tradisi wayang itu lebih banyak dikenal di kalangan masyarakat atau kawula alit gitu kan. Masyarakat umum di mana-mana sudah kenal wayang. Dan ketika zaman sejarah atau zaman kerajaan-kerajaan yang bersifat Siwa dan Buddha, itu tradisi wayang kemudian menjadi konsumsi elit juga. Gitu. Jadi ketika zaman Siwa Buddha, dia dari tradisi yang sangat egaliter gitu, itu dijadikan tradisi elit. Tetapi egaliternya tidak hilang. Gitu. Jadi kalau dulu adalah tradisi egaliter, tradisi rakyat, kemudian pada zaman Siwa Buddha menjadi rakyat plus para penguasa atau para raja. Nah, ketika zaman Islam masuk, nah ini yang perlu diketahui juga,
bagi para mungkin agamawan bahwa para wali gitu kan, para wali ini ketika melihat pada saat itu yang namanya wayang itu sama dengan kalau sekarang itu Android lah, HP lah, pada saat itu sangat digandrungi oleh masyarakat baik di tingkat elit maupun di tingkat masyarakat. Tidak bisa masuk agama Islam tanpa wayang. Itu sudah teruji gitu kan. Ketika kita bisa melihat ada makam Fatimah binti Maimun di Leran tahun 1082. Islam tidak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ada kerajaan Kadiri. Tapi tidak ada disebutkan tentang Islam, cuma sebatas makam di Leran Gresik. Artinya agama Islam cuma sebatas komunitas-komunitas kecil. Nah, kemudian pada zaman misalnya Majapahit pun masyarakat Islam saat itu masih sebatas komunitas-komunitas yang kecil, ada di Trowulan ibu kota, tapi itu sangat terbatas. Nah, kemudian yang terjadi pada saat Wali Songo, kan? Ini menurut dongeng, menurut babat dan lain sebagainya, kita bisa melihat bahwa penyebaran Islam begitu masif. Jadi kenapa? Karena para penyebar, para Wali Songo yang rata-rata adalah orang Cina Campa. Tidak ada loh yang menyebutkan orang Islam Wali Songo itu. Jadi itu saya pikir perlu penelitian ulang kalau ngomong orang Arab, mohon maaf, dari Yaman menyebarkan itu nggak ada datanya, kita juga susah juga nyarinya. Itu mengatakan bahwa rata-rata Wali Songo itu dari Cina atau Campa. Misalnya Kanjeng Sunan Ngampel, Raden Muhammad. Yang lain-lain itu kan keluarganya juga. Ada juga Raden Paku, apalagi Sunan Kalijogo yang sangat Jawa. Jelas. Nah, yang lain-lain Wali Songo memakai media gamelan, memakai media pujian, nyanyian, tembang dan sebagainya. Mungkin wayang juga memakai, tetapi yang lebih intensif dan lebih ahli dalam memainkan wayang adalah Sunan Kalijogo beserta putranya yaitu Kanjeng Sunan Muria. Nah, menurut hemat saya, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, para agamawan dari Muslim tentunya harus menilai ini. Kalau wayang terus dikatakan haram, terus dikatakan dimusnahkan, ini namanya ahistoris. Ahistoris itu orang yang kehilangan hormat pada orang-orang yang mendahuluinya, orang-orang yang kehilangan hormat pada pahlawan-pahlawannya. Katakan kalau dalam hal ini Wali Songo adalah pahlawan Islam. Jadi kalau kita kehilangan hormat pada Sunan Kalijogo, nasibnya seperti apa gitu kan? Kalau ngomong wayang dimusnahkan, ini adalah penghinaan besar terhadap penyebaran Islam di Indonesia. Kenapa? Karena jelas Kanjeng Sunan Kalijogo itu adalah dalang terbaik pada zamannya. Dia bahkan dapat dikatakan secara umum dongeng turun-temurun juga menciptakan wayang kulit yang berbeda dengan wayang beber, yang berbeda dengan yang lain-lain. Nah, ini menjadikan saya dengan kawan-kawan di Laskar Bhinneka menilai bahwa ini tidak hanya penghinaan terhadap yang namanya budaya adiluhung Nusantara, tapi menghina kepada misalnya Sunan Kalijogo yang telah berjasa dengan media wayang. Nah, ini juga mesti dihormati dong. Tidak bisa kita tidak menghormati Sunan Kalijogo. Beliau sudah mengislamkan orang yang non-Islam loh. Ratusan ribu. Sedangkan yang sekarang nggak pernah ada ceritanya, paling mualaf 1-2. Tapi kalau zamannya Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Muria, ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu orang yang masuk Islam karena wayang. Ini mesti paham. Kalau ini dibiarkan penghinaan ini double. Menghina yang namanya tradisi Nusantara, juga ahistoris terhadap media penyebaran Islam pada zaman Kanjeng Sunan Kalijogo, pada zaman Kanjeng Sunan Muria, dan yang lain-lainnya. Dan hebatnya Sunan Kalijogo ini bisa mengakulturasi juga.
Nah, ini yang perlu kita ketahui. Oleh karena itu menurut saya dengan kawan-kawan Laskar Bhinneka, hari ini bangsa Indonesia kan sedang terhina dengan budaya wayangnya oleh seorang bernama Khalid Basalamah. Beliau meminta maaf, oke, tidak masalah. Namanya manusia, perlu dimaafkan. Tetapi yang jelas proses hukum jalan terus. Seperti Hadfana Firdaus beberapa waktu yang lalu, kita juga melaporkan, meskipun dalam hal ini GP Ansor yang mendapatkan LP-nya, tapi Laskar Bhinneka melaporkan Hadfana Firdaus kepada Polres Lumajang. Dan juga akan kita lihat, kita akan tetap kawal, karena kemarin juga Nun Sewu juga Laskar Bhinneka pada hari Minggu kemarin 13 Februari membuat ruat jagat Mahameru yang isinya adalah ruatan terhadap Semeru dan juga pelestarian budaya Nusantara sekaligus pernyataan bahwa Hadfana Firdaus mesti diproses hukum. Dan hari ini kita menemukan wayang dinistakan. Semuanya diam. Semuanya hanya mencaci maki di medsos. Tidak apa-apa, itu bagian dari dukungan. Tapi Laskar Bhinneka yang dibentuk untuk membela, untuk sangat menghargai budaya adiluhung Nusantara, jelas sikapnya. Kita tidak hanya mencaci, kita akan laporkan kepada kepolisian. Dan barangkali kalau ada kawan seperti kemarin laporan, monggo semua elemen, misalnya Pepadi nanti hari Senin melaporkan ke Barizkrim, kita hargai. Kita Bhinneka melaporkan di Lumajang karena kita tempatnya di Lumajang yang kecil, monggo kita jalankan. Ada teman-teman dari Malang, ada teman-teman dari Surabaya, ada teman-teman dari Kalimantan. Ayo bersama-sama hari Senin laporkan bersama-sama bahwa ini adalah kepedulian kita, bahwa ini adalah penghinaan yang mesti kita lawan bersama-sama. Seperti itu kira-kira. Matur nuwun kepada Mas Koco dan para hadirin yang lain. Terima kasih. Terima kasih Mas Mansur. Ini saya mendapatkan perspektif yang lain tentang, mungkin kalau tentang sesaji sudah dalam proses, semoga selalu dikawal dan semoga negara hadir dalam agenda ini ya, karena saya melihat ini kalau bicara amanat pembukaan Undang-Undang Dasar ini kan melindungi segenap bangsa. Bangsa itu kan berarti kan tidak hanya orangnya, tetapi juga semua adat istiadat dan tradisinya. Jadi kalau sampai kemudian ini tidak ada apa-apanya lagi ya kita mungkin perlu mempertanyakan bagaimana kehadiran pemerintah negara ini melindungi segenap bangsanya. Apalagi saya melihat ini juga menjadi potensi untuk saling berkonflik antar anak bangsa. Karena sebelum yang terakhir ini viral tentang wayang itu haram, kita juga mendengar tentang bagaimana anggota DPR Arteria Dahlan itu tentang bagaimana meminta pejabat tertentu yang suruh diganti saja karena menggunakan bahasa Sunda dan seterusnya. Ya mungkin karena anggota dewan sehingga ada hak imunitas dan seterusnya. Saya tidak tahu teman-teman memandangnya seperti apa. Kemudian ada Edi Mulyadi yang mengatakan di Kalimantan ini sebagai wilayah jin buang anak, walaupun mungkin itu bahasa-bahasa yang ada di pergaulan, tetapi memang ini menjadi menarik ketika sosial media itu kemudian menjadi sarana untuk mempublikasikan yang secara tidak langsung itu sudah tidak bisa lagi dikatakan menyampaikan di forum-forum dan terekspos di media sosial, itu dianggap sebagai penyampaian yang terbatas. Untuk orang terbatas itu sangat tidak mungkin lagi, karena seperti yang Basalamah ini sampaikan juga bahwa itu hanya untuk jemaatnya dan seterusnya, tapi dokumentasinya beredar di YouTube kan berarti seluruh dunia bisa menyaksikan atau mendengarkan itu. Oke, kita coba kembali ke Mas Aji, masih bergabung bersama kita? Masih. Oke, Ya. Mas Aji, ini ada perspektif menarik ini dari Mas Mansur ini. Saya baru terbuka juga ini ketika kemudian kalau orang Islam
mengharamkan wayang, maka kemudian ada gagal sejarah atau tidak paham menghormati pendahulu-pendahulunya, gitu kan. Karena Sunan Kalijaga juga menggunakan medium wayang untuk kemudian menyampaikan syiarnya dan kemudian mengislamkan banyak masyarakat di Jawa, mungkin lebih banyak di Jawa ya, untuk kemudian mengislamkan itu. Nah, Mas Haji sendiri, kalau saya melihat ini ada yang menarik nih Mas Haji. Satu sisi yang lain kemarin dari kepolisian juga sudah menyampaikan atas pelaporan dari Sandi Tumiwa, yang kemudian positioning yang saya tangkap di sana adalah polisi masih menolak atau tidak melanjutkan karena posisi polisi tolak laporan atas ceramah itu karena posisi bukti otentik dan legal standing. Jadi kalau bicara legal standing kan mungkin lebih pada posisi yang melaporkan ini posisinya seperti apa. Nah, kalau Mas Aji dan teman-teman kan memang posisinya sebagai pendalang dan seterusnya, maka otomatis punya legal standingnya lebih kuat dan seterusnya. Apakah sudah diantisipasi ini? Nanti juga ke Mas Mansur juga nih. Apakah sudah diantisipasi ketika kita bicara hukum ini kan perspektif hukum itu tiga ahli hukum kalau berkumpul itu bisa ada 5 atau 6 pendapat hukum kan gitu. Silakan Mas Haji. Ini tak kasih bocorannya aja. Ya. Tempo hari juga saya sudah sampaikan. Kalau wayang mau dimusnahkan, berarti Khalid Basalamah ini menganggap atau dilarang oleh Islam. Berarti Basalamah ini menganggap bahwa Wali Songo itu mengajarkan hal yang haram dalam Islam. Nah, pada saat kami rapat dengan tim hukum kami, yang ini tak kasih bocorannya, langsung berkoordinasi dengan Bareskrim. Jadi Bareskrim Polri sudah menunggu kami besok Senin jam 10. Jadi insya Allah kita akan terus proses hukumnya. Tapi ada hal lain yang kemudian kita dapatkan pada saat kami diskusi soal Khalid Basalamah. Jadi ini saya tidak begitu memahami tentang Islam, tapi katanya memang kalau orang-orang Wahabi ini kan memang tidak menghormati masa lalu. Di Arab Saudi sana aja makam Nabi aja tadinya sudah mau digusur kalau tidak ada ya. Halo Mas Haji. Ya, jadi mereka memang tidak. Oke, nih sinyalnya naik turun ini. Ya, tidak menghargai tidak mengakui Wali Songo. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Kebetulan tadi saya juga ikut Kota Depok. Namanya Oke Mas Haji, audionya hilang, putus nyambung. Oke, saya ke Mas Mansur lagi mungkin. Oke. Mas Mansur, ini kalau waktu kita juga terbatas, nggak panjang, dan saya ingin juga memberikan ruang ke teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan sambil menunggu. Kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pernyataan bisa raise hand dari studio Zoom kita. Mas Mansur, dengan serial, saya sih lebih suka melihatnya serial ini. Serial kegaduhan yang ada, mulai dari jin buang anak, kemudian ada juga tentang bahasa Sunda, ada kemudian ada anak muda yang membuang sesajen, kemudian ini terbongkar lagi satu video yang sudah beberapa tahun yang lalu dari bagaimana mengharamkan wayang dan seterusnya. Pertanyaan kita di mimbar ini adalah
sebenarnya ada apa ini dengan Indonesia kita ini? Apakah memang ini sebenarnya fine-fine aja, nggak ada apa-apa, cuma memang ada yang punya agenda membuat gaduh dengan saling mengadu-adu antar anak bangsa ini, atau memang kenyataannya seperti itu? Sebenarnya masyarakat kita cukup banyak punya pertentangan antar masyarakat, tetapi belum terekspos, baru terekspos di media pada beberapa waktu terakhir ini. Atau bagaimana ini Mas Mansur sebagai seorang sejarawan, seorang budayawan? Saya ini sampai kadang bingung ini kalau kita mau ikut ngomong ini, jangan-jangan kita sedang ikut dalam aliran yang didesain untuk antar kita ini memang harus diminta berseteru, karena kan rohnya orang-orang Indonesia atau Nusantara ini kan rohnya pejuang gitu kan, roh yang kemudian punya semangat fighter yang tinggi gitu kan, bagaimana Majapahit bisa melanglang buana negara kerajaan-kerajaan dulu juga bagaimana punya kekuatan dan seterusnya. Artinya kan memang ini darahnya darah fighter, darah petarung, darah pejuang. Jadi jangan-jangan ini memang ada sesuatu agenda sedang mengadu-ngadu antar kita, atau ini memang satu kondisi yang pemerintah negara kita yang sedang tidak punya agenda tentang bagaimana berbudaya dan bagaimana melindungi bangsa. Monggo Mas Mansur, ada apa dengan Indonesia kita ini? Terima kasih. Barangkali kita harus merunut catatan sejarah kita. Jadi catatan sejarah kita sudah jelas bahwa Indonesia itu punya kekuatan budaya yang luar biasa. Titik pangkal Indonesia jelas pada zaman pergerakan. Kalau ngomong Nusantara kan pada zaman kerajaan sudah mulai dikikis oleh Hindia Belanda. Tapi kalau ngomong Indonesia jelas pada zaman pergerakan dan puncak proklamasi 17 Agustus 1945, yang mana Bung Karno sebagai bapak proklamator jelas dan Bung Hatta sebagai proklamator juga. Dan Bung Karno telah berkali-kali mengingatkan bahwa kita itu misalnya ada Trisakti Bung Karno kalau yang memang teman-teman nasionalis. Tetapi di luar teman-teman nasionalis juga Bung Karno ngomong kita harus jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena dengan sejarah ini Indonesia itu ada. Jadi kalau kita bilang Indonesia itu ada karena memang sejarah kita, senasib, seperjuangan, memang jelas. Dan budaya kita jelas. Jelas bahwa budaya Indonesia dan budaya yang dari eksporan gitu kan. Meskipun kita tetap ada akulturasi. Seperti itu. Nah, menurut saya hari ini memang setelah reformasi ada pergerakan yang luar biasa. Nah, hari ini ada yang namanya ada kesan budaya-budaya. Bukan, kalau Islam dari dulu, Islam itu sangat lentur rahmatan lil alamin. Sampai Wali Songo jelas kan Sunan Kalijogo pakai media wayang, media gamelan dan sebagainya. Nah, setelah itu baru pada zaman reformasi ini terutama ada paham-paham yang kita juga nggak tahu lah, itu urusan yang paham-paham. Tetapi paling tidak hari ini yang tertua ini menurut saya hanya permukaannya saja. Kalau saya sih cenderung bahwa ini adalah permukaan. Kita tidak sedang fight sebenarnya. Kita sedang ada permasalahan. Kenapa? Kita lihat geopolitik di luar juga, Arab sendiri sudah hancur lebur dengan ISIS yang seperti itu. Ada misalnya Ikhwanul Muslimin di Mesir juga pertentangannya luar biasa. Dan ketika mereka sudah tidak kuat di sana, bagaimana sekarang juga budaya Indonesia sudah mulai tradisi-tradisi orang sekolahan Indonesia terutama yang perempuan di bawah tahun 2000 sama di atas tahun 2000 juga sangat berbeda. Dulu rambut adalah mahkota, hari ini rambut adalah dianggap kurang baik kalau gitu. Nah, itu kita tidak tahu. Kita hormati saja, tapi kadang-kadang ada persekusi juga, ada
ketika ada teman-teman yang menunjukkan rambutnya, ada juga yang di media sosial yang sudah mulai menyerang. Nah ini kita tidak sedang fine-fine ini, dan tidak sedang main. Dan ini menurut saya sudah saatnya negara, tidak hanya kita, urusan wayang misalnya tahun 2003 kalau tidak salah ini sudah disahkan oleh UNESCO sebagai kekayaan warisan budaya yang luar biasa tradisi Indonesia. Tahun 2018 Pak Jokowi menetapkan wayang sebagai hari wayang nasional. Lah hari ini wayang di istana yang bela rakyat. Pertanyaannya, apakah negara tidak hadir? Ya urusan negara itu jadi membantu negara sebenarnya. Nah, kalau ngomong sejarah kita prihatin hari ini ada misalnya nggak tahu pada zaman pemerintahan mana itu ketika ilmu sejarah sudah tidak diajarkan di misalnya sekolah dasar, di sekolahan lah sampai SMA ini jarang, SD ya tetap. Nanti SMP dikurangi jamnya, apalagi SMA. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya yang mendasar. Yang kedua, bahasa daerah juga. Dan yang utama sampai hari ini yang kita prihatin, aksara Nusantara. Saya sebagai sejarawan, hari ini juga turut berhutang juga. Saya juga tidak kenal, dan lupa juga aksara Jawa, apalagi aksara Melayu. Nah, ini sebenarnya kerja besar negara untuk melindungi kebudayaan kita. Bagaimana saya senang kawan kita misalnya bisa menulis dalam bahasa kita yang resmi, tulisan kita yang resmi aksara Latin yang banyak juga dipelajari di rumah-rumah. Alhamdulillah bisa juga bahasa huruf hijaiyah. Tetapi aksara Nusantara saya sendiri tak bisa. Jadi ini tugas negara. Bagaimana seperti Jepang, Japanese, seperti juga Korea, seperti juga India, bagaimana aksara Jawa, aksara Nusantara, aksara Melayu, aksara Bali, terserahlah. Itu menjadi aksara juga. Jadi ini kalau rakyat saja tidak bisa, saudara. Kalau rakyat ya kita hanya bisa teriak ini dan sebagainya. Tetapi hari ini negara juga harus hadir. Menurut saya seperti itu. Kita hanya bisa menyumbang sedikit yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih, luar biasa ini Mas Mansur tentang bagaimana kita juga mempertanyakan hari ini Indonesia sedang ada apa, dan kemudian hari ini kita juga berharap negara hadir karena Pak Jokowi dalam beberapa kesempatan selalu menyampaikan negara harus hadir tentang perlindungan sejarah, tentang menghargai sejarah, tentang bagaimana menghargai budaya, itu juga mestinya negara juga hadir. Nah, kita akan melihat nanti proses yang dilakukan teman-teman dengan melakukan tindakan hukum, melakukan pelaporan dan seterusnya. Semoga bisa tetap punya semangat ini Mas Mansur untuk tetap mengawal yang kemarin masalah sesaji, kemudian ini juga masalah wayang juga kayaknya ikut melaporkan juga untuk masalah ini. Dan kita juga berharap teman-teman Pepadi dan Mas Barat si Barata dan teman-teman juga terus mengawal, karena kadang-kadang urusannya kalau energi mengawalnya ini agak melemah, terus tahu-tahu keluar keputusannya jadi nggak jelas kan gitu. Oke, ini ada Mas Hendri yang sudah resign dan sudah open video. Boleh di landscape Mas Hendri biar gambarnya lebih oke. Memungkinkan nggak kameranya? Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Ini memang permasalahan yang yang ramai dibicarakan di medsos ya. Diawali dengan kejadian penendangan sesajen dan akhir-akhir ini tentang pengharaman wayang oleh Khalid Basalamah. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu siapa itu Khalid Basalamah. Yang saya tahu mereka itu adalah
seorang mubalik yang beraliran salafi, ya salafi. Jadi mereka itu kan kita ketahui Pak Koco bahwasanya Indonesia ini ada sebuah gerakan Islamisme transnasional, di mana gerakan-gerakan tersebut diantaranya Salafi, Wahabi, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin itu masuk ke kita, di mana pemikiran-pemikiran mereka itu rata-rata sudah tercekoki oleh aliran-aliran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu aliran Wahabi, dan aliran-aliran yang dikembangkan oleh Muhammad Abduh, Muhammad Rosyid Ridho, yaitu yang beraliran Salafi, di mana mereka itu dalam pemikirannya ingin mengembalikan Islam itu kepada ajaran yang sebenarnya, yaitu kembali kepada tauhid, tidak terjerumus kepada khurafat dan perbuatan syirik. Dan mereka itu menganggap bahwa itu ajaran Rasulullah yang benar. Nah, mereka tidak mengerti bagaimana mereka itu hidup. Ya, mereka datang ke Indonesia kan mereka orang-orang baru. Sementara kita juga kan punya sejarah tersendiri tentang Islam. Mereka ingin menerapkan Islam yang sebenarnya, tapi tidak menggunakan bagaimana pola dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Sementara mereka itu berdakwah itu kan istilahnya qulil haqqa walau kana murran, sampaikanlah yang benar itu walaupun pahit. Tapi Rasul kan tidak demikian. Ketika Rasul berdakwah kepada orang-orang kafir tidak demikian. Rasul menyelami bagaimana budaya mereka. Tidak langsung ujuk-ujuk langsung vonis ini haram itu halal. Tapi melihat situasi dulu. Nah, melihat perkembangan yang saya tahu dari apa yang disampaikan oleh mereka itu, yang bisa dikatakanlah pahlawan kesiangan, maaf ya saya katakan pahlawan kesiangan, karena mereka itu bisa dikatakanlah tidak membangun negara kita, tidak membangun tidak ikut berjuang untuk menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tahu-tahu ketika memang ajaran mereka itu sekarang masuk ke Indonesia yang banyak yang digandrungi oleh pemuda-pemuda kita, ya mereka merasa banyak dukungan sehingga mereka itu berani, tidak memikirkan bagaimana efek yang mereka sampaikan itu benar atau tidak. Padahal kan kalau kita merunut kepada sejarah, siapa sih yang istilahnya gimana? Mas Henry, dengan kondisi ini mungkin menurut Mas Henry apa yang sebenarnya harus dilakukan masyarakat dan dilakukan negara dalam hal ini? Kalau kita melihat dalam hal ini kita harus, iya Mas Koco, kita harus, ini negara di sini harus hadir ya. Memang sekarang peran negara itu sangat dipertaruhkan, ya karena mereka itu bisa dikatakanlah punya agenda tersendiri, yang saya tahu punya agenda tersendiri. Bagaimana membuat Indonesia itu bisa dikatakanlah jangan sampai NKRI itu utuh. Itu karena mereka punya itikad bahwasanya satu, kalau kita lihat aliran transnasional itu Hizbut Tahrir ingin membuat atau menegakkan khilafah. Itu kan itu sangat bertentangan dengan ideologi kita Pancasila, itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu juga Ikhwanul Muslimin yang istilahnya satu tipe dengan Hizbut Tahrir, yang walaupun pemikiran mereka itu tidak seperti Hizbut Tahrir yang mengharapkan demokrasi, mereka juga punya agenda terselubung yang mana mohon maaf ada partai tertentu yang di dalamnya itu memperjuangkan gerakan-gerakan Ikhwanul Muslimin. Nah, di sini peran pemerintah yang harus dilakukan adalah bagaimana kita membatasi ruang gerak mereka. Karena kalau mereka itu dibebaskan, saya pikir ini 1-2 tahun Indonesia akan hancur, Mas. Untung saja di Indonesia itu ada NU, ada Muhammadiyah. Mereka sebagai benteng terdepan NKRI yang bisa dikatakanlah untuk menghandle gerakan-gerakan baru yang datang ke Indonesia, yang cenderung gerakan tersebut mereka tidak melihat bagaimana sejarah Wali Songo memperjuangkan Islam di Indonesia. Mereka itu tahunya begini, sehingga itulah yang terjadi.
kalau mereka itu tidak tahu sejarah. Saya pikir begitu Mas Koco. Jadi Oke, makasih Kang Hendri. Ini jangan jangan luar biasa. terbawa atau pemikiran mereka Mas Koco. Makasih Mas Koco. Oke, terima kasih. Ini luar biasa. Ternyata kita mendapatkan pencerahan dari beberapa narasumber kita, dan kita juga mendapatkan semangat baru nih bahwa masih ada agenda besar yang harus kita jaga, kita pertahankan, adalah bagaimana keutuhan negara kita, jangan sampai kita juga terpecah belah, penghancuran ruang-ruang yang memberi, jangan sampai juga terlalu diberi ruang untuk mereka-mereka yang punya niatan menghancurkan itu, karena mungkin Mas Mansur juga bisa berbagi cerita tentang bagaimana Belanda pun pada saat masuk ke Indonesia, pada akhirnya juga situs-situs atau informasi-informasi budaya kita juga bahasanya diamankan ke mereka, tapi pada akhirnya kita jadi tidak punya literatur lagi. Masa mau mencari literaturnya kesejarahan kerajaan-kerajaan, malah harus kita yang ke Belanda, bukan kita yang punya, dan seterusnya. Itu bagian dari mungkin strategi budaya mungkin ketika akan menghancurkan atau membangun tatanan baru. Oke, Mas Haji, apakah masih bisa nyambung ini? Sayang sekali ini Mas Haji naik turun. Bisa. Oke, monggo Mas Haji, ini waktu kita udah nggak banyak nih kayaknya, mungkin perspektif dari Mas Haji seperti apa? Kalau Mas Mansur tadi udah menyampaikan, ya ini udah tidak cukup rakyat yang kemudian melakukan tindakan-tindakan, tetapi negara juga harus punya peran yang lebih, dan ini Mas Haji kan salah satu ya dekat dengan orang-orang yang sekarang sedang berkuasa ini. Mas Haji, makasih, silakan. Iya, jadi begini, betul bahwa dalam konteks hari ini kan seperti masyarakat ini diadu kan, kami misalnya harus melakukan tuntutan, protes, marah dan segala macam. Ini sebetulnya tidak perlu terjadi kalau kita sama-sama saling menjaga. Saya contohkan saja, memang kadang-kadang negara sendiri juga kadang-kadang kurang jelas soal pemihakannya. Saya masih ingat ketika rame-rame. Kurang jelasnya harus diperjelas nih Mas Haji. Kurang jelasnya begini, kita masih ingat ketika waktu itu ada pada zaman pemerintah getol-getolnya menegakkan prokes itu, ada seorang Kapolres yang secara arogan di Blitar kalau nggak salah, yang membubarkan pergelaran wayang. Ini bagi kami ini pedih sekali, karena pelaku budaya kan sebetulnya asal kita bicara baik-baik, kita ini tertib orang yang biasa tertib budaya biasanya juga tertib hukum. Nah, persoalannya memang hari ini saya tidak tahu, mungkin teman-teman yang sedang mendapatkan kepercayaan untuk memimpin negara ini mungkin urusannya terlalu banyak, sehingga kelihatannya begitu banyak persoalan, seolah-olah burdennya berat. Tetapi kita juga melihat, sekali lagi saya mau memberikan sedikit kilas balik saja. Ketika reformasi muncul, itu kan euforia tentang kebebasan, euforia tentang kemerdekaan berpendapat. Apalagi kemudian sekarang diperkuat dengan era medsos ini, begitu banyak hal itu orang bisa mengekspresikan secara merdeka, secara bebas. Problemnya hari ini semangat kebersamaan, semangat menjaga rasa, semangat untuk menenggang kepentingan orang lain sekarang menjadi turun, harus kita akui. Kalau bicara soal negara harus hadir,
saya agak anu juga apa namanya karena negara pada akhirnya kita tanya ya mesti penyelenggara negara kan gitu. Terus terang saja besok prolognya ketika kami mau menyampaikan tuntutan kepada Bareskrim, sebetulnya hati kecil kami nggak tega nambahi kerjaan dari teman-teman penegak hukum yang sudah banyak urusannya. Tetapi karena kalau daripada nanti terjadi konflik sosial, kami harus berhadapan secara fisik gitu kan. Ini mohon maaf ini, sekelas Mas Purbo Asmoro, Ki Purbo Asmoro yang halus saja, itu secara simbolik itu wayangnya itu dihancurkan kemudian dibakar karena saking marahnya. Dan ini sudah jelas kepada Khalid Basalamah dan orang-orang Khalid-Khalid yang lain yang tidak menghormati budaya leluhur yang bahkan tidak hanya diakui oleh kita tapi juga diakui oleh dunia sebagai World Heritage, sebagai warisan dunia tahun 2003 UNESCO itu mengakui itu. Artinya kita bicara hari ini bicara budaya tidak hanya primordial Jawa saja, tapi ini sudah merupakan saya kira sudah pemahaman umum, ini sudah menjadi universal bahwa ini sesuatu kebudayaan yang terbukti bagus. Nah, tetapi di sisi lain kita juga tahu seorang Khalid Basalamah ini followernya banyak, terutama ibu-ibu katanya dan artis-artis. Okay. Dan ini kan kalau soal keyakinan kan susah. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kalau sudah pada ranah keyakinan, nah negara harus hadir untuk menegakkan aturan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Saya kira itu. Oke. Terima kasih Mas Haji. Ini ada Mas Simon, ada Lesen. Silakan open mic. Ini menarik ini. Kerabat kita yang ada di Kementerian Dalam Negeri ini, mangga Mas, ini kita mencoba mempertanyakan ada apa dengan Indonesia dengan sesajen yang ditendang, dibuang, wayang diharamkan dan seterusnya. Monggo Mas Iman. Halo, silakan open mic Mas. Ya. Bisa didengar Mas Koco? Bisa, monggo. Salam sehat selalu bagi teman-teman mimbar Desa Merdeka. Terkait dengan tema kali ini sangat menarik karena ini juga bagian dari pengaturan di dalam Undang-Undang 6 ya. Konstitusi kita mengatakan bahwa pengakuan hak asal usul ini dari sebuah pengertian yang kita ketahui bahwa itu budaya adat istiadat yang diturunkan dari leluhur nenek moyang kita. Dan seperti kita ketahui, wilayah di Indonesia ini 74.962 desa, 18.000 kelurahan. Nah, dengan posisi desa lebih banyak ini, maka dengan pengakuan kewenangan hak asal usul di desa yang dari beberapa tahun ini kita kuatkan dengan penguatan di peraturan desa kewenangan supaya mereka bisa menganggarkan. Alangkah baiknya kita juga tetap terus mengingatkan teman-teman desa untuk menyisihkan anggarannya itu untuk pelestarian budaya, adat istiadat. Memang mungkin infrastruktur penting, pembangunan ketahanan pangan boleh, tetapi budaya ini yang seperti kita sudah dengarkan dari awal tadi, ini menjadi satu kekayaan yang tidak ternilai, yang memang mungkin di negara lain tidak ada seberagam kita. Mungkin Pak Mas Koco sangat sependapat ya. Di APBDes kita atau di RPJMDes, RKBDes harus ada kegiatan-kegiatan yang memang pemerintah desa untuk menjaga budaya dan adat istiadat. Mungkin saya memandang dari sisi itu aja Pak Koco. Kalau untuk pakarnya mungkin udah banyak. Saya juga sangat mencintai wayang meskipun kadang-kadang ngantuk kalau nonton wayang, tapi saya sangat kagum dengan apa yang diceritakan dalam pewayangan ini. Gitu aja dulu Mas Koco untuk diskusi kita.
Oke, Manturun, luar biasa. Jadi ini menarik juga. Ini seperti yang disampaikan Mas Walcianto di chat YouTube kita. Menurut Ki Sujiwo Tejo, wayang tidak akan musnah karena diharamkan, tapi wayang akan musnah karena tidak ada yang menonton. Nah, kalau sudah diharamkan dan kita membiarkan, maka pastinya nanti orang merasa bahwa menonton wayang itu menonton hal yang haram, yang tidak boleh dilakukan, sehingga pasti nggak akan ada yang nonton kalau sudah diharamkan. Jadi logikanya tidak sesimpel itu sebenarnya, karena memang ini ada efek domino atau efek karambol yang sedang dimainkan. Dan ini sebenarnya menjadi bagian yang menarik adalah pelunturan budaya, penghargaan terhadap budaya kita dan seterusnya. Nanti di akhir acara kita akan minta closing Mas Mansur dan Mas Haji, tapi karena tadi saya sudah memberikan kesempatan Mas Heru untuk bicara, mungkin Mas Heru ada yang ingin disampaikan, monggo silakan. Ya, Mas, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Mas Haji dan Mas. Ya, ini memang menarik Mas. Menarik terkait dengan dinamika kita, dinamika bangsa kita, sehingga justru bagaimana kita mengkomunikasikan tadi disampaikan juga terkait dengan penguatan di tingkat basis dan di tingkat masyarakat. Apapun yang menjadi tantangan kita, bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mas Mansur, saya pikir menjadi bagian yang harus kita lakukan. Kita sebagai masyarakat, itu saya memang besar di komunitas kebudayaan. Kadang apalagi terkait dengan budaya gamelan, budaya pewayangan. Karena hampir sebagian kawan-kawan kita memang terlibat di dunia kebudayaan seni pewayangan. Atau di Banyumas juga cukup kuat dengan beberapa teman yang dengan dunia pewayangan. Justru ini menjadi kekuatan kita ketika yang bergerak masyarakat secara luas. Saya pikir kita mulai dari kita, dari diri kita. Memang betul negara harus hadir, tapi gerakan masyarakat kita terkait dengan dunia kesenian kita ini juga perlu menjadi perhatian kita. Paling tidak bagaimana kita dengan kawan-kawan muda kita, anak-anak kita ini perlu kita berikan pemahaman bahwa ada satu proses panjang terkait dengan sejarah kita. Betul tadi disampaikan, gas merah, jangan sekali-kali meninggal sejarah. Itu barangkali kata kunci yang harus kita lakukan, Mas Bapak. Itu aja, Mas Turun. Oke, Mas Turun. Mas Mansur, mau ke closing statement ini kayaknya nggak terasa ini ngobrol asiknya udah di penghujung acara, udah 90 menit. Mau Mas Mansur? Ya, silakan. Mic-nya kayaknya mungkin perlu diangkat, Mas. Ya, yang pertama saya perlu berbicara masalah pengendang yang mana sampai hari ini semuanya diam. Tinggal Laskar Bhinneka saja yang terus bersuara. Mungkin ya saya juga Pak Lumajang beberapa waktu yang lalu sangat luas supaya bisa ditangkap dan sebagainya. Jadi barangkali dia sudah melakukan proses hukum, tapi masyarakat yang lain perlu juga hubungan. Dan mungkin Laskar Bhinneka 2 minggu lagi akan membuat diskusi terkait masalah penendang sesajen setelah 13 Februari kemarin. Mungkin Sabtu depan kita akan buat diskusi bahwa kita terus mengawal penendangan sesajen dan tidak akan tinggal diam. Terkait sesajen seperti itu, kita dari urusannya di Subituran dulu, Pak Koco juga tahu, saya Subituran baca. Nah, terkait dengan wayang, barangkali yang perlu kita ketahui bahwa hari ini masyarakat Nusantara juga mulai juga bergerak semuanya. Nah, saya pikir ini ada Lurah Semar ini sempat berkorban. Orang Jawa itu kalau tidak disalahi ya mesam-mesam aja. Tapi padannya kalau memang disalahi tentu harus bergerak. Jadi saya terima kasih dengan hormat kepada kawan-kawan pepadi luar biasa. Monggo di baris tim pepadilah yang memimpin. Kita bersama-sama saja. Mungkin ada kawan-kawan yang lain kita kawal bersama-sama. Dan setelah nanti laporan seperti penendangan saja, monggo kawan-kawan pepadi, ayo kita ramaikan
pagelaran wayang meskipun sejam suntuk. Yang penting wayang terus kita lawan kalau mau dimusnahkan. Bahasa saya tidak tahu harapan-harapan, tapi kalau ada kata-kata dimusnahkan tentu kita lawan. Wah, itu ada warisan kakek moyang, masyarakat Islam juga pakai wayang dan sebagainya. Dan perlu diketahui juga Bung Karno, Bapak proklamator kita, yang mana juga salah seorang perekat bangsa, juga sangat mencintai yang namanya wayang. Salah satunya wayang Bimo, seperti tertera dalam tulisan. Seperti itu aja. Terima kasih pada Mas Koco dan kawan-kawan di Mimbar Desa Merdeka. Itu saja. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Oke, Mas Mansur mungkin di forum kesempatan kali ini sekaligus juga nanti kita sampaikan bahwa TV Desa sangat terbuka ruang kalau memang ada diskusi-diskusi budaya dan seterusnya kita relay live kan di satelit bersama TV Desa. Kami sangat terbuka, monggo nanti tinggal kita koordinasi dengan teman-teman pelaksana acara. Siap. Matur nuwun. Oke, matur nuwun. Mas Haji, halo. Ya, monggo Mas Haji. Nah, begini, jadi terima kasih pada teman-teman dukungannya kepada kami Pepadi. Pepadi kan hanya perwakilan saja dari entitas para pecinta dan pelaku seni budaya khususnya wayang. Tapi kami memang kemudian hari ini nih kan merasa terbangunkan. Dan ini mudah-mudahan adalah tanda-tanda kebangunan. Kalau melihat, saya kira ke depan kita akan lebih punya semangat lagi, lebih punya energi untuk menegakkan ini. Sebagai contoh, saya ini selaku ketua Yayasan Dalang Nawan Banyumas. Ini sedikit mengenalkan ayah kami itu Dalang Nawan itu kelahiran 1911. Menjadi dalang tahun 32 sampai dengan 82, dan ini dalang pertama Banyumas yang pentas di lapangan Ikada, lapangan Monas disiarkan langsung oleh RRI Pusat Jakarta. Dan sekarang saya memimpin yayasan, merasa ada kebangunan. Jadi anak-anak kami, cucu-cucu keponakan usia SD, SMP yang berpuluh tahun tidak main karawitan, sekarang main karawitan lagi. Salah satu binaan kami namanya Catur Putra Sinatria dari Karanglewas, gedung Banyumas, dalang anak-anak juara nasional tahun 2020 kelas 5 SD. Kemudian saya ceritakan ada namanya Ulin Nuha. Ini mubalik muda tapi menggunakan wayang. Jadi saya termasuk yang optimis bahwa wayang akan bertahan karena memang mempunyai keunggulan. Saya akan tutup dengan kidungan favorit saya bahwa orang Jawa pasti teis, pasti tauhid, pasti religius. Mingkar mingkuring angkara akarono karnan marti siwi sinawung resmining kidung sinupa Sinukarto mrekretarto pakartining ngelmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama agemeng haji. Demikian Mas Koco, terima kasih dan selamat malam untuk saudara-saudari seluruh tanah air. Terima kasih.
Agomo ageme ngaji, itu artinya bahwa agama itu adalah sesuatu yang luar biasa yang harus, dan itu menunjukkan bahwa tidak ada ateis di Indonesia ini kalau memang menjadikan agama sebagai ageman, sebagai pakaian. Menarik sekali perbincangan malam hari ini, luar biasa. Saya mencoba menanggapi kembali apa yang disampaikan Mas Simon tadi tentang amanat Undang-Undang Desa. Jadi karena ini mimbar Desa Merdeka, maka kita juga bicara tentang daulat desa. Bicara tentang daulat desa berarti ada penghormatan terhadap hak asal usul adat istiadat di desa. Itu menjadi satu kekuatan, dan kalau kita melihat pada pemerintahan Hindia Belanda pun yang pada saat itu sudah dengan tata kelola pemerintahan, itu desa itu diatur berbeda antara desa di Jawa dan di luar Jawa, karena memang ada bagian-bagian yang pemerintah Hindia Belanda ternyata cukup jeli melihat bagaimana keragaman dari bangsa ini, termasuk kalau kita melihat pembagian kewilayahan, karesidenan, itu ada dasar-dasar pembagian berdasarkan sosiokultural dari masyarakat. Jadi kalau Mas Heru, Mas Haji itu di Banyumas, saya di Kedu, walaupun batasnya itu cuma sungai, tapi ya memang cara bicaranya aja beda gitu. Artinya memang secara sosiokulturalnya sangat diperhatikan betul oleh pemerintah Hindia Belanda pada zaman itu. Nah, kembali ke Undang-Undang Desa, ada bagian yang tadi disampaikan oleh Mas Simon, dan yang menjadi menarik juga adalah bahwa Menteri Desa juga meluncurkan tentang SDGs Desa. SDGs Desa yang ke-18 itu adalah kelembagaan yang dinamis dan budaya desa yang adaptif. Artinya bahwa ada peran-peran desa, ada peran-peran pemerintah desa yang diharapkan itu juga menjaga budaya dengan cara yang adaptif, artinya menyesuaikan dengan kondisi. Artinya seperti apa? Bisa saja kalau mungkin kondisi kita sedang pandemi, nggak bisa berkerumun dan seterusnya, ya tetap bisa pentas wayang dengan kemudian online, semua orang bahkan di luar negeri juga bisa menyaksikan dengan channel YouTube, atau mungkin bisa berkolaborasi dengan TV Desa, mungkin salah satunya kita sudah pernah dengan Mas Aji juga untuk kemudian menayangkan siaran wayang yang dilakukan waktu itu di Banyumas dan seterusnya. TV Desa sangat terbuka untuk melakukan kerja-kerja seperti itu, kerja-kerja budaya, kerja-kerja edukasi, dan yang menjadi penting bagi kita yang ingin kita sampaikan juga, selain TV Desa memiliki agenda edukasi yang target kita adalah 80% siaran kita edukasi, TV Desa juga memiliki tagline sebagai perekat jati diri bangsa. Jadi TV Desa adalah perekat jati diri bangsa dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat desa dan pedesaan di seluruh Indonesia. Kami sangat terbuka untuk menjalin kerjasama, Mas Mansur dengan Laskar Bhinekanya, Mas Aji dengan yayasan dan juga pepadinya. Monggo kita bersama-sama menjaga kerekatan bangsa kita, karena apapun kita ada dengan banyak suku, banyak ragam budaya, banyak adat istiadat, dan tidak akan ada persinggungan ketika kita saling menghormati dan saling menjaga diri masing-masing. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Satu kata untuk pertemuan hari ini dari narasumber tentang apa yang terjadi di Indonesia hari ini, ada kesadaran masyarakat untuk selalu bersatu dan menjaga adat istiadat. Yang kemudian kita tunggu adalah bagaimana negara hadir untuk kemudian melindungi segenap bangsa. Terima kasih, sampai di sini. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam Desa Merdeka, saatnya bicara daulat desa. Salam desaisme. Terima kasih. Mimbar Desa Merdeka, saatnya bicara daulat desa.
TV satelit KUBN tanpa iuran pertama di Indonesia. Google Sky hadir untuk menjadi alternatif hiburan dan informasi untuk keluarga Anda. Dengan hanya menggunakan parabola mini, Google Sky dapat disaksikan di seluruh penjuru tanah air. Digunakan oleh jutaan rumah tangga dan memiliki lebih dari 80 channel yang dapat dinikmati secara gratis. Nikmati beragam TV lokal dan nasional.